Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mengenai materi data tunggal pada perhitungan ukuran pusat, letak, dan penyebaran. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Ada min atau rata-rata, rumusnya adalah jumlah data bagi banyaknya data. Kemudian ini rumus matematisnya. Jadi ini jumlah datanya dibagi banyaknya data atau ditulis dengan lambang per n kali sigma xi dari i sama dengan 1 sampai n. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Ingat ya, ini data harus diurut dulu kalau ada soal tentang median. Untuk n ganjil, ini rumusnya, mediannya adalah x atau data yang posisinya pada n plus 1 bagi 2. Kalau n genap, mediannya adalah setengah kali data yang ke n per 2 ditambah data atau nilai yang ke n plus 1 per 2. Nanti kalau misalkan ini kita kesulitan pakai rumus, kita langsung kalau untuk median ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contoh, kalau ada data 5, 6, 5, 8, 7. Nah, ini diurutkan dahulu, datanya menjadi 5, 5, 6, 7, 8. Ini yang kita kasih warna merah, berarti otomatis median nanti ya. Rata-ratanya adalah ini jumlah 5 tambah 5 dan seterusnya dibagi 5. 5 ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 6,2. Medianya adalah 6 tadi ya. Ini yang posisinya di tengah. Nah, di tengah. Terus modusnya adalah 5. Karena 5 ini muncul 2 kali. 2 kali, yang lain muncul sekali semuanya. Contoh yang kedua, data yang udah urut 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Ini saya kasih warna 3, 4, nanti berarti nanti kalau kita ambil median di sini posisinya. Rata-ratanya mudah ya, ini tinggal dijumlah bagi 8. Hasilnya adalah 3,125. Untuk medianya, nah ini Anda pahami bahwa nah ini yang dia posisinya ada di antara 3 dan 4. Nah, di sini medianya. Tengah-tengahnya di sini. Berarti untuk menghitung yang seperti ini caranya adalah dilibatkan antara kanan kirinya, yaitu 3 tambah 4 dibagi 2. Di 3,5. Perlu dipahami tidak mesti 3,5 ya. Tergantung angkanya ini. Angkanya ini. Modusnya berarti 1, 4, dan 5. Karena 1 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali. Selanjutnya ukuran letak atau posisi. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil intinya adalah nilai statistika atau datanya yang membagi semua data menjadi 4 bagian yang sama. Ini rumusnya QI adalah data. Nah, ini yang penting ya ini. Ya, data yang posisinya pada I kali N plus 1 dibagi 4. Kemudian desil. Desil adalah nilai statistika yang membagi data menjadi 10 lah, ini 10. Desil. Ini desil rumusnya adalah data yang ke I kali N plus per 10 ya, yang ini. Ciri dari desil ini. Yang ketiga adalah persentil. Berarti dia ini 100 ya, menjadi 100 bagian yang sama. Nah, ini rumusnya per 100. Contoh, kalau ada data yang sudah urut nih, 112, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ini berarti, nah ini berarti tengah-tengahnya ya. Ini berarti nanti sebagai median nanti. Median adalah antara 4 dan 5. Kemudian yang ini dibagi 2 lagi. Nah, pas di antara 2 dan 3. Nah, ini Q1. Berikutnya nanti lah ini antara 7 dan 8. Berarti Q1-nya adalah 2,5. Nah, dari ini tadi ya. Q2-nya adalah 4,5 dari sini. 4 tambah 5 dibagi 2. Q3-nya adalah 7,5 dari 7 tambah 8 dibagi 2. Berikutnya, data yang sudah urut seperti ini, 1, 2, 2, dan seterusnya. Misalkan desil keempat misalkan ya, ada soal desil keempat, berarti ini N-nya dihitung dulu, N jumlahnya ini adalah ada 17 angka. Berarti nanti desil keempat adalah
data yang keempat kali 17 tambah 1 bagi 10. Berarti adalah data yang ke 7,2. Karena ini 4 kali 18 adalah 72 bagi 10 berarti 7,2. Nah, berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Tapi antara 5,6 jaraknya 0,2. Caranya, nah, ini namanya interpolasi. Jadi, X yang ke-7 ditambah 0,2, nah ini desimalnya 0,2, kali X yang ke-8 dikurangi X yang ke-7. Hasilnya berarti kita hitung ya. X yang ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 berarti ya, 5. X yang ke-8 adalah 6 ini. 6 berarti 5 tambah 0,2 kali 6 kurangi 5. Hasilnya berarti 5,2. Berikutnya yang persentil. Contohnya misalnya kita ambil persentil yang ke-60. Sama ya, ini yang 17 berarti 60 kali 17 tambah 1 bagi 100. Hasilnya adalah P60-nya adalah X yang ke-10,8. Pahami ini ya. Jadi X yang ke-10 ditambah 0,8. Nah, ini komanya dikalikan jarak antara X yang ke-11 dikurangi X yang ke-10. Ini hasilnya ya. X yang 10-nya adalah 7 ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. X yang ke-11-nya adalah 9. Berarti 7 tambah 0,8 kali 9,7. Kalau dihitung berarti hasilnya adalah ini 9 kurangi 7 adalah 2. 2 kali 0,8 adalah 1,6. Ditambah 7 hasilnya berarti 8,6. Ini ukuran penyebaran. Yang pertama adalah jangkauan atau rentang. Ini rumusnya adalah data yang paling besar, data yang paling kecil. Yang berikutnya jangkauan kuartil atau hamparan adalah Q3 min Q1. Yang berikutnya jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil adalah separuhnya hamparan atau separuhnya setengahnya Q3 min Q1. Terus langkah adalah 3/2 kali H atau 3/2 kali Q3 min Q1. Untuk pagar dalam adalah Q1 min L, pagar luar adalah Q3 plus L. Berikutnya simpangan rata-rata. Nah, ini ada rata-rata, berarti nanti untuk mencari simpangan rata-rata kita harus mencari dulu yang namanya rata-rata. Jadi ya, sigma harga mutlak XI min X bar atau rata-rata dibagi N. Ini harga mutlak, berarti nanti nilainya selalu positif. Atau ini yang pakai F kalau ada frekuensinya. Berikutnya ragam atau varian. Rumus hampir sama dengan ini, hampir sama. Cuman nanti ini kita pakai kuadrat. Kuadrat ya, kuadrat. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari ragam atau varian. Nanti untuk mencari ini kita cari dulu nilai ini, ragamnya, kemudian dicari akarnya. Contoh, data yang sudah urut ya 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Jangkauannya berarti ini ya, maksimal kurangi minimal berarti 6 kurangi 2 sama dengan 4. Kemudian jangkauan kuartil, berarti ini kita cari dulu kuartil ketiganya. Nah, ini medianya, ini medianya. Kuartil ketiga berarti ini 5. Kuartil kedua berarti kuartil pertamanya adalah 3. Berarti 5 kurangi 3 sama dengan 2. Jangkauan sampai antar kuartil berarti setengah kali 2 ya, setengah kali 2 berarti 1. Terus langkahnya tadi 3/2 berarti 3/2 kali 1 berarti tetap 3/2 atau 1,5. Pakar dalam berarti Q1 berarti tadi Q1 ada ini ya, 3 kurangi 1,5 berarti 1,5. Terus pakar luar berarti Q3 tambah L berarti ya 5, karena di 5 tadi ya, 5 tambah 3/2 berarti 13/2 berarti 6,5. Berikutnya rata-rata, berarti kita jumlah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6, hasilnya 28 dibagi 7. 7 itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Nah, berarti simpangan rata-ratanya ini rumusnya ya. Berarti kan inilah yang namanya sigma, berarti bentuk penjumlahan ini itu sigma. Sigma. Nah, ini X barnya tadi 4 semua yang belakang ya. 4 semua. Yang XI berarti data yang ke I. Jadi ini kita ambil ini 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Terus kita hitung
Berarti hasilnya adalah 2, karena ini selalu positif, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2, sampai 8/7. Berikutnya ragam atau varian. Hampir sama rumusnya, tinggal ngasih kuadrat. Nah, kuadrat. Sama caranya, 2 kurangi 4 dan seterusnya, 3 kurangi 4 dan seterusnya, dihitung. Hasilnya berarti ini ya, 2 min 4, 2 min 2, pangkat 2 berarti 4 dan seterusnya, hitung semuanya, jumlahnya berarti 12/7. Nah, yang terakhir semangat baku atau skala deviasi, berarti hasil dari ini. Nah, di akar 12/7 disederhanakan menjadi 2 akar 7 per akar 7 dikalikan akar 7 per akar 7 sesuai dengan materi yang ada di kelas 10 ya. Kalikan sekawannya berarti menjadi 2 akar 12 per 7.